Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga akal sehat dan otak yang waras. Guys, keras. Pendukung 02 di skakmat habis-habisan. Cuma pejabat penjilat yang mendukung pemimpin yang haram, kata Refli Harun dan juga para netizen yang gokil-gokil ini. Nah, penasaran seperti apa reaksinya? Mari kita saksikan. Let's go. Pendukung 02 sebenarnya cuma 10% dari seluruh rakyat Indonesia. Loh, yang 3% adalah para pejabat bangsat yang suka korupsi, maling duit negara. Mereka takut kalau Pak Anies jadi presiden, takut dimiskinkan, takut disita semua aset-asetnya. Makanya mereka merapat ke 02. Dari aman. Yang 3% adalah ini ibu ini luar biasa ya, berani ya, public figure. Untuk kepentingan mereka merapat ke 02 karena mereka ditawarin menjadi menteri walaupun kapasitas mereka tidak memadai. Yang penting menteri. Oh ya guys, ini kira-kira benar nggak sih yang dibilang ibu ini? Tolong di komen di komentar ya. Yang otaknya tumpul, yang tidak peduli pada kondisi bangsa dan negara saat ini yang sedang carut marut. Mereka hanya berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan, bisa masuk daftar program makan siang dan susu gratis. Waduh, tetaplah ini pemberani banget pintar. Iya. Salam perubahan. Iya, salam perubahan. Kalau pemilu curang, penjahat yang akan berkuasa. Pak Yusril juga ngomong. Jadi haram hukumnya kita dipimpin oleh orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Karena itulah kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. Yang kita minta apa? Keyakinan dari hakim konstitusi sebagaimana pernah dikatakan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, Bang Yusril, tahun 2014 ketika menjadi ahli buat Prabowo mengatakan kalau ditemukan pelanggaran konstitusi tidak tertutup kemungkinan hakim-hakim MK untuk membatalkan pemilu sebagaimana yang terjadi di Thailand. Saya ingat betul itu Bang Yusril. Bang Yusril juga yang ngomong di Twitter, ya, kalau pemilu curang, penjahat yang akan berkuasa. Saya juga ingat itu. Penjahat dan koruptor. Ini Pak Refli ini sama-sama kerasnya dengan ibu tadi. Udahlah, kasihlah room kepada rakyat ini. Tidak semuanya orang itu berpikir jabatan, uang. Tidak semua. Banyak orang yang menggunakan hati nuraninya. Oke lah, kalau Anda terkait dengan paslon 01 dan 03, Anda mungkin bicara kepentingan. Paslon 01 berharap 2 putaran, 03 sama 2 putaran juga. Tapi kalau kita kembalikan kepada mereka-mereka, misalnya guru besar, orang seperti Kang EF dan lain sebagainya, banyak kok yang bicara tentang hati nurani. Banyak kok mau melihat bangsa ini lebih baik. Dan saya terus terang, ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak mau negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang memenangkan pertarungan pemilu dengan cara curang. Haram hukumnya. Saya juga setuju itu. Karena itu pertanggungjawaban dunia akhirat. Saya kira Bang Yusril juga siapapun presidennya sebagai partai kalau menangnya dengan hasil yang baik, partai bulan bintang. Jadi haram hukumnya kita dipimpin oleh orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang, dengan cara membayar, dengan cara mengakali sirekap, dengan cara mengakali manual dan lain sebagainya. Karena itu, kalau kita melawan hari ini adalah perlawanan konstitusional, bukan perlawanan inkonstitusional. Dan mudah-mudahan forum ILC ini menjadi satu forum untuk mengabarkan bahwa kita masih bisa bersuara dan terus melawan kecurangan. Kita tidak melawan orang, kita melawan sebuah fenomena, kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran
dan hal-hal yang merusak demokrasi kita. Karena Ya, kita setuju. tidak ingin negara ini menjadi negara otoriter kembali. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Ya. Karena itulah kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. Apa sih sebenarnya niat Pak Ya, Jokowi betul. Setuju banget dengan Mbak Rifli. dengan kartu ini dan berkuasa secara tidak langsung? Karena IKN harus terwujud dan itu butuh 3 kepemimpinan nasional. Kalian googling, ada itu berita. IKN ini akan terwujud kalau ditopang oleh 3 kepemimpinan nasional. Atau bahasanya IKN ini baru terwujud setelah 3 kepemimpinan nasional. Artinya 3 kali 10. Oh 30 ya. Tulis Ya, 10 Kalau tahun. dianggap maksimal ya. Iya, ini kalau ya. dianggap maksimal. Artinya pertama Pak Prabowo ini kalau sehat ya, kita doakan juga sehat kan. Bisa saja 10 tahun kan. Oh gitu. Setelah 10 Habis itu tahun, Gibran 10 tahun. Mas Gibran udah 48 tahun. Iya. Nah, udah matang. Masuk Iya, dia iya. di situ kan. Nah, setelah itu mungkin ada lagi nanti entah Mas Kaisang atau jangan-jangan Jan Etes begitu. Saya khawatirnya gitu. Iya bisa jadi ya. Dilakukan pengkarbitan Kalau luar masih biasa. mereka begitu. berkuasa sih bisa jadi. Nah, tetapi kesemuanya itu terlepas dari siapa yang akan duduk di situ. Itu karena obsesi Pak Jokowi, IKN ini harus jadi. Just IKN. Menurut informasi yang saya terima, pembicaraan beliau kepada salah satu direktur lembaga survei, sehingga apapun akhirnya ditabrak. Karena apa? Karena IKN ini kan sudah menelan 550 triliun dalam skenario Pak Jokowi untuk anggaran negara, belum di kepemimpinan selanjutnya. Artinya ketika kita berbicara APBN Pak Jokowi berakhir sampai tahun 2024 ini, Pak Jokowi akan masih menjadi presiden perancang APBN tahun 25 kan sampai dengan tahun 2024 itu kurang lebih 100 triliun. Iya, iya. Target 550 triliun. Masih ada lagi nanti. Nah, tapi setelahnya kan sudah tergantung presiden baru. Nah, kita tahu persis negara-negara yang memindahkan ibu kotanya, contoh New Cairo, itu APBN-nya atau biayanya dirancang lebih besar daripada IKN kita, 1.800 triliun. Nggak jadi apa-apa sama sekali. Kenapa? Karena kepemimpinan nasionalnya tidak memiliki visi yang berizin. Dan Pak Jokowi pasti sangat tidak mau ini akan menjadi hambalang bagi dia. Mangkrak. Dan kalau itu mangkrak, itu menjadi monumen mangkrak terbesar dalam sejarah umat manusia. Itu yang Iya. itulah kenapa apapun saya dikata-katain, saya dicela-cela, udahlah pokoknya yang penting ini katanya begitu. Hambalang aja yang masuk aja udah banyak tuh. Hmm. Hambalang ekses hukumnya udah Iya. banyak. Apalagi kalau skalanya mungkin lebih besar. Lebih besar lagi. Wih, ini luar biasa ya. Ternyata ambisi Pak Jokowi itu untuk membangun IKN itu sangat luar biasa ambisinya. Bahkan sampai memakan waktu itu tiga ganti presiden itu, berarti artinya tuh ya masing-masing presiden mendapat jatah 2 periode, berarti kan 30 tahun begitu ya. Dan Pak Jokowi juga ingin benar-benar ingin mewujudkan IKN ini berhasil menjadi sebuah ibu kota. Itulah kira-kira kata tanggapan yang hari ini ya. Dan terkait perkataan Bang Refli Harun tadi, ini memang benar. Kita tidak mau dipimpin oleh presiden terpilih, tetapi dengan cara yang curang, dengan cara yang tidak benar. Nah, itu walaupun siapapun yang menjadi presiden, tapi asalkan itu terpilihnya dengan cara yang benar, tidak ada kecurangan, tidak melanggar hukum, sah-sah aja, walaupun itu 01 atau 02 ataupun juga 03, terserah. Yang penting terpilihnya secara legal, demokrasi dan sah, begitu. Oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan nantikan terus video berikutnya di Marola Channel. Thank you. Thanks for watching.